Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Segenap panitia penyelenggara takmir masjid Baitur Rahmah dan mestinya kepada adik-adik muda dari Kurbana Baitur Rahmah, karena kita itu jenenge mau urung cetha. Wah, nyaurane kita iki saenake pokoke hadroh. Di luar dugaan, rumah saya itu durian merican. Kono bersih ora karuan kok kene ora udan. Nyenengke iki. Saya pertama minta maaf sama panitia, bukan saya tidak mengindahkan prokes ya. Maskernya kula copot. Soalnya nek nganggo masker ceramah sak jam. Agape balik Mosok aku sak jam nyedot abangku dhewe ya. Lah mulane mboten kok ngelirwake PPKM yang masih berjalan. PPKM tahu? Tahu PPKM ya? Penurunan pendapatan kiai dan mubalik. Rong tahun rano job. Guru-guru Covid. Kita ini juga suka YouTube nih. Mulai gambarin belabur. Sebagai orang yang latar belakangnya Katolik, saya punya tugas yang berat untuk membumikan Quran. Karena apalagi ada satu peristiwa yang menurut beberapa orang Isra Mi'raj itu dianggap pembodohan. Karena orang Islam disuruh percaya pada sesuatu yang tidak masuk akal. Iya kan? Iya, tadi loh mengaku mulai angel loh. Makanya wis ana sing mantuk ning orang Bali. Mantuk orang Bali. Mengaji iki sing penting telu, siji entuk ilmu, loro entuk panganan, telu entuk lendetan itu penting banget. Sekitar tahun 84, ketika itu saya baru awal-awal masuk Islam. Kakak saya atau putranya Pak D saya itu namanya Leonardus Latimanto. Leonardus itu jelas nama baptis, senengnya aslinya Latimanto. Ketika itu dia nantang untuk sharing dengan saya. Dek, kowe saiki kan dadi ustaz. Napa? Aku pengen sharing kalau jenengan. Nek kowe kalah, kowe balik Katolik. Karena saya dulu beragama Katolik. Tapi kalau dia kalah, dia harus masuk. Iki sing seru ngene. Ada dua hal dalam perdebatan yang selama 3 jam itu
disaksikan RT setempat dan RW setempat. Yang dikritisi oleh kakak saya tentang Islam itu pertama poligami. Oh, sing dielek-elek pertama itu urusan poligami. Iki ora tak terangke soalnya judulnya Surabaya. Lah aku nerangke poligami kok ning ngarepe jenengan. Wah, seneng. Itu kelindok kowe mateng ya. Angin panas. Lah yang kedua itu ini yang paling penting. Kakak saya itu menganggap bahwa peristiwa satu ini Isra dan Mi'raj itu pembodohan yang sebenarnya umat Islam cuma dihapusi dengan cerita-cerita bohong menurut kakak saya loh. Ya, nah saya nanya, kowe le paham Isra Mi'raj kuwi paham sekondi. Ternyata dia juga membaca Quran. Terus sing waca apa nih? Terjemahannya, wong dhewe ora ngerti tulisan Arab. Saya titip waktu itu sama kakak saya, Mas, kitab suciku kuwi beda karo kitab sucimu. Nek kowe maca terjemahane tok, sebenarnya terjemahan itu sebagian kecil dari kemauan ayat itu. Taulan, Pak, sama aku rada ngeli. Terjemah itu hanya sebagian kecil dari kemauan ayat itu. Terjemah bukan mewakili seluruh kemauan ayat. Jadi ya Bu, nah mulai mudeng aku seneng padahal jenengan ini terkenal sregep ning ora mudengan. Tak itu tuh. Ketika jenengan maca surat Al-Ikhlas. Tahu Al-Ikhlas? Tahu? Soalnya ning Selong Boyolali wingi ibu takon maca Al-Ikhlas tak ngerti. Ya Bu, maca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas menapa to iki? Kul huwalah mbok ngomong ngoten lho. Pada sak ngerti ku ora ana surat kul hu ira ono. Ning anae dhewe luwih hafal kul hu ketimbang. Kayak contoh. Qul huwallahu, artinya katakanlah Allah itu esa, satu, ya kan? Apakah Anda ketika membaca ayat ini katakan Allah itu satu, maksud ayat itu yang cekak tadi? Apa hanya itu? Enggak. Salah satunya saja katakanlah Allah itu satu, tetapi ada maksud lain yang tidak tertangkap oleh terjemahan. Yo tahu satu-satu ya. Jadi jenengan saiki bener-bener takon mikir bareng. Biasanya ngeyelan ku saiki menengok. Bojoku yo ngeyelan, aku mulane seneng. Nek bisu marah seneng aku. Ngeyelan ngomongannya bingung ini membuat saya cerdas. Bojoku ki nek masak kasinan uyah sithik. Nek anyep malah uyah. Tekan nampane wae, Mbak. Tekan nampane wae. Nah, tinggal. Nah, terus ndak lunga. Orang ngono bapak-bapak nyawang dedok. Wih, matur nuwun. Bojoku ki nek masak kasinan ki omongane lucu. Taroke Mas kamu kok asin men jawabe mesti ngene. Iki padahal mau ya sithik lho. Barang anyep lagi kok anyep men wis akeh uyah-akeh ora jenenge iki tapi bingung ki tapi nyeneng ya. Qul huwallahu ahad. Nek terjemahane ngoten mung sepele, Pak. Katakanlah Allah itu, tetapi ada maksud lain yang tidak tertangkap oleh terjemahan. Yo tak pisah-pisah.
Kata kul kuwi digawe saka kola ya kul kola fi'il madhi past tense telah dikatakan, ya kulu present tense sedang mengatakan. Kul katakanlah. Hati setiap kali ada kata-kata yang ucapannya perintah katakanlah, berarti pihak yang mengatakan tidak ngarang sendiri, benar enggak? Benar? Mbak, tolong katakan apa? Allah itu satu. Jenengan berarti tidak ngarang, jenengan mau manut omonganku, kowe tak kon ngomong. Nabi Muhammad tidak pernah ngarang wahyu. Nabi Muhammad hanya menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang dia terima. Betul kan? Oke. Iki urutan di surah Mirat itu cudek kowe. Kata huwa kuwi dhamir mudzakkar, kata ganti laki-laki. Nek wedok iya, nek lanang huwa. Bahasa Inggris nek wedok si, nek lanang hi. Wing wedok kuwi feminin, sing lanang maskulin. Nek bahasa Arab sing wedok muannas, sing lanang mudzakkar. Cetha ya? Mudeng karo moral karo. Ada orang berpendapat gini, berarti Tuhan itu laki-laki. Kok pakai kata gua? Langgon yang nganggo ya, kok Tuhan perempuan loh. Nek banci nganggo apa iki? Bukan begitu maksudnya. Gaya bahasa yang dipakai di surat Al-Ikhlas itu gaya bahasa mudzakkar maskulin. Bukan berarti Allah laki-laki, tapi gaya bahasanya yang dipakai gaya bahasa laki-laki, sebab Allah tidak berjenis kelamin. Contoh ya. Oke, nyaman kayak ini tak terus kayak suwi-suwi judek lagi. Qul huwallahu ahad itu berapa? Satu. Wahid. Kau ora qul huwallahu wahid. Kata lagi. Ahad itu satu yang tidak terbagi. Wahid itu satu yang terdiri dari bagian. Satu almari wahidun, bukan ahadun. Karena lemari bagiannya ono kaki almari, perut almari, kepala almari. Kepala, perut dan kaki yang disatukan itu wahidun, bukan ahadun. Coba ya. Ini mantap. Mantap itu sih gue catatan nah iso. Malah dilebokke tas. Ibu-ibu biasa. Boke tas, mulut tasnya gede-gede. Nek bapak pangan dhewe kurang. Lah kae dosis jempali. Ya ora apa-apa saya ini mikir rumah. Aku tak omong bahasa Arab titik, bedone tetrokek mana. Maja'ani ahadun, tidak datang padaku seorang pun. Ono sing teko? Tidak ada kan? Tidak datang padaku seorang pun. Belas ono sing teko. Nek aku ngomong maja'ani wahidun, tidak datang padaku satu orang. Iso seket enggak? Berarti satunya Allah, satu yang qiyamu binafsi, ngadeg dewi mukhalafatul hawadis, beda karo liyane. Maka yang betul qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahu ahad. Sudah. Oke, ya wis mulai iya kayak prolog. Lalu bagaimana sekarang kakak saya memahami Isra Mi'raj hanya dengan cara membaca terjemahannya? Kowe mesti nak tekan maksudnya. Nek gajokmu mung maca tok terjemahane, yo akalmu bakal tekan. Minal masjidil haram ilal masjidil. Katanya mengayate walaqad ra'ahu nazratan ukhra 'inda sidratil muntaha. Kowe nganggo akalmu tenan ora bakal tekan.
Haram ning Mekah, Aqsa ning Palestina. Munggai Sidratul Muntaha iki kilometere ra cetha. Ya. Bareng diitung mung 7-8 jam PP, bayangin. Tahu PP? Nah, ini latihan cerdas, sing bener pergi pulang. Ayo rasake wis. Pergi. Nah, kita tuh tekan omah. Pulang terus pergi. Minggat iki jenenge. Kalau cuman gajah wakal ya ngosek. Kata sabaha itu sebenarnya pada awalnya artinya jauh. Mulanya yasbahu itu diartikan berenang. Bukankah berenang itu menjauh dari titik semula? Betul enggak? Nyemplung banyu terus rono. Lalu kalau Allah itu jauh dari apa? Allah jauh dari manusia, tidak mungkin dia lebih dekat ketimbang urat lehermu, betul? Allah jauh dari apa? Allah jauh dari sifat tercela. Allah jauh dari kekotoran. Sesuatu yang jauh dari kekotoran, jauh dari ketercelaan, dia pasti disebut suci, betul Pak? Maka subhana diartikan Allah maha. Iya mata kelentang ini ramu demben. Malah melaku. Yo saya katakan, maha suci Allah. Asro itu artinya telah memperjalankan. Karena dia fi'il madhi, kata kerja lampau. Aslinya Isra terambil dari akar kata saro. Saro itu perjalanan malam hari. Bentuk pastennya Isra. Mi'raj itu akar katanya urut, tangga untuk menaiki sesuatu. Kata urut menjadi mi'raj itu namanya sifat mif'al. Bentuk mif'alnya urut itu mi'raj. Artinya tidak berubah, tangga untuk menaiki sesuatu. Aku sekarang nanya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Fa'ilnya, pelakunya siapa? Allah atau Rasulullah tidak piyambak? Katakan, Allah yang menjalankan atau Rasul tidak piyambak? Kalau Allah yang menjalankan, bisa nggak terjadi? Kun ono yae Pak, kun fayakun, berarti butuh proses. Nek bahasa jadi-jadilah itu kun fakana. Tapi karena dia pakai ya, kun fayakun, ya ini menunjukkan ada proses yang perlu dilewati, betul ya? Oke. Ini isu-isu cudek dengan itu. Tapi nyenengi ya. Ini ngantuk mbak ngerti dah. Bu tak ceritani golek daftar orang saksi kentul. Angel tenan pun. Besok kalau tentang Temanggung, besok ning Tuban. Wingi Sumatera 14 kota, Kalimantan Tengah. Yang batal Kalimantan Timur, Pak. Kalau rada rame perkara IKN. Ibu kota Nusantara, ya. Berarti yang menjalankan siapa? Allah kan? Oke. Maka seorang yang pernah mendapat Nobel 2 kali namanya Thomas Carlyle pernah berpesan begini, kalau Anda cari kebenaran, tolong Anda ukur dengan 3 ukuran. 1, ada kebenaran yang terukur dengan nakal memang ada, Pak. Tapi tolong Anda catat, tidak semua kebenaran harus diukur dengan kekuatan nakal. Benar kan? Maka Nabi bersabda, ladina limala aklalahu, orang-orang agama sing ora nggunakake akal, tapi akal bukan segala. Pak, kalau saya ngomong 2 ditambah 2 ada 4, benar enggak? Manakala akalmu sehat. Nek akalmu loro, 4 bisa dimistik dadi 7. 8 dimistik dadi 3, 9 dimistik dadi 6, montor jempale ora ditulungi malah cadet nomor itu. Wah, akalmu loro. Ono ora? Ono tenan.
Akal itu bukan segala-galanya. Nek jenengan salat kon nuting ta, asyhadu an la ilaha. Aku tak takon kenapa tidak nuting. Ku akalmu ora jalan, sing penting kowe nuting. Aku ora urusan mergo takon nuting tok ya aku nuting. Maksudnya kowe ya empuk aku dikongkon. Kadang-kala akalmu gak jalan. Mana yang Mekah kono malah ana sing nuting mingkopne, nuting diubeng-ubengke. Bojoku tak bingung, nuting kok mingkopne wong ndi gitu. Tak sawuri ngawur to wong Taliban. Ya takon kok Taliban sing ndi? Taliban ya mesti reng nek tali rafia. Taliban. Taliban ya ireng lah. Bojoku mikir suwi bareng kecekel nyawringi naprek ngono. Kayak kerep tak gadai suwi-suwi cerdas ya. Tapi arep methek pelem kok takon carane ben iso legi. Pethek kliwon, sesuk mesti legi. Aku kan ora ngomong pelem legi. Yang kedua, ada kebenaran yang diukur dengan kebiasaan. Matahari setiap pagi terbit dari timur, terbenamnya selalu di. Apa saya salah? Kalau saya ngomong matahari pasti terbit dari timur, salah enggak? Enggak, tapi ukurannya cuma kebiasaan. Dan tolong perhatikan, keluar biasaan yang terjadi berulang-ulang itu akan menjadi biasa. Keluar biasaan yang terjadi berulang-ulang itu akan menjadi terbitnya matahari di garis idarnya itu luar biasa, Pak. Setengah meter dek salah garis idarnya, rambut murah tukul loh, Pak. Iya kan? Luar biasa enggak terbitnya matahari? Luar biasa, orang tahu salah. Tetapi karena keluar biasaan itu terjadi berulang-ulang, jadi biasa enggak? Andai kata Isra Mi'raj setiap malam terjadi, jenengan bendino pro-buruk, ndak ada peringatan Isra Mi'raj. Ndak mungkin ada, karena keluar biasaan ini hanya terjadi selama hidup, maka patut untuk diperingati. Umpama bendino ora usah ngundang aku. Iya dah. Peringati dhewe ana bendino pedhok. Nah, maka saya katakan yang ketiga ini Bu yang berat. Ada kebenaran yang terukur dengan keimanan. Lah iki sing kudu tak terangke. Ketika kebenaran diukur dengan keimanan, kadangkala akal manusia tidak diberi wilayah untuk masuk, Pak. Pangandaran di tsunami pernah terjadi. Pangandaran ada tsunami. Bayi umur seminggu digawa ombak di tengah laut. 2 jam kemudian bayi ini dilempar lagi oleh ombak ke darat dalam keadaan hidup dan tanpa luka. Anda mau ngomong apa? Benar-benar dia ada, walaupun terkesan tidak masuk, tapi ada enggak? Oke, tak kayak contohnya. Amrozi tahu tolke bom neng legian Bali, Pak. Hulu ledak yang sebegitu dahsyatnya, gedung lantai 4 pun luluh lantak karena dahsyatnya ledakan. Tapi di tengah ledakan itu masih terselamatkan seorang sekretaris sebuah kafe yang selamat tanpa luka. Anda dipaksa ngomong, benar-benar sekretaris ini selamat, walau terkesan tidak masuk. Tapi ada enggak? Ya hati-hati loh, Pak. Kadang-kala ada kebenaran yang akalmu ramlaku, Pak. Ini sing digato keimanan. Abu Bakar itu waktu ditanya, wahai Abu Bakar, percayakah kamu kalau semalam Nabi Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram Aqsa naik Sidratul Muntaha kembali lagi ke Haram? Abu Bakar nggak banyak mikir, tapi malah nanya, yang cerita siapa? Yang cerita Nabi sendiri. Kalau itu Nabi sendiri yang cerita, aku orang pertama yang membenarkan, sebab Nabi tidak pernah dusta sepanjang hidupnya. Mantap, Pak? Raka kan mikir, Pak? Jenengan kan takon buruk kaya apa? Golek ana dhewe to.
Aku ora kober ngurusi buruk. Mlebu rok ki mbuh. Kenapa ini tak terangke? Kalau cah nom-nom ini nek dulang nek ora nganggo kakal, aku diayal terus. Aku tau nerangi surga neraka mbek cah nom-nom dunek iki ngene. Eleh kaya tau weruh ngono iki. Aku ora nesu, saya malah tak tantang nek pengen weruh surga neraka sok minggu ning omahku. Minggune teko tenan ki takon tenan. Endi Pak surga nerakane? Lah sadurunge tak pidu ya aku takon genten. Kowe kok yakin men nek iki minggu kowe tau rong minggu? Lho kok nek rong minggu aku tak pesen 3. Sing tau ngerti minggu Senin Selasa sapa? Ora ono, ngertimu ya sesuk bar minggu ya Senin. Kan Senin ya rupane apa weruh? Keyakinan tidak selalu pakai akal. Surga neraka itu ada, Pak. Terangan dulu di CEO. Mati ose kan. Soalnya manusia kan kudu mati sih untuk mencapai ke sana ya. Jenengan mesti iso mati lah. Lah untung Israel ge njabut nyawa ngenteni perintah. Bener apa Israel sak penake rame rapi. Bengi-bengi ngene timbang nganggur tak njabuti nyawa ora rame. Kowe nek aku Israel aku mulih sing kantok-kantok tak jabut. Baik malah baik. Wedi dijabut. Ketika keimanan dijadikan ukuran, Allah itu nyun sewu, ini kata-kata saya, semoga tutupku ora salah ya. Seakan-akan Allah marah Pak, seakan-akan. Karena peristiwa ini terjadi Pak, pecah umat Islam jadi 4 Pak. Sing kafir tambah kafir ono, sing kafir malih iman ono, sing iman malih kafir ya ono, sing iman tambah iman ya ono. Karena peristiwa ini. Sampai-sampai Allah di dalam Quran mengatakan apa? Amanu aula tu'minu. Kowe mau percaya mau tidak terserah kamu. Yang penting linuriyahu min ayatina, aku telah menunjukkan tanda-tanda kebesaranku. Contoh percaya ora karepmu. Penak lho tadi. Nek kangge niku kula mending percaya. Aku ora masalah. Oh, ono Tony Blair, Menteri Luar Negeri Inggris waktu itu mengatakan gini, the absence of evidence is not the evidence of absence. Ketiadaan sebuah bukti bukan bukti dari sebuah ketiadaan. Kalau Anda mencari sesuatu tidak ketemu, tidak berarti sesuatu itu tidak ada. Kalau Anda mencari sesuatu tidak ketemu, tidak berarti sesuatu itu tidak ada. Surga neraka dicari memang belum ketemu Pak, tapi Anda apa berani mengatakan nek surga neraka kira ono? Satu, wis tak lebih realistis wis. Anda mencari nyawa ketemu enggak? Enggak ada manusia mencari nyawa enggak ada yang ketemu. Apakah Anda berani mengatakan nek nyawa kira ono wong digolek ora ketemu? Lah tak bacoke apa piye? Maka jangan hanya kemampuan kamu Pak. Keimanan dibutuhkan. Bagi saya Pak, cerita Isra Mi'raj ini selamanya ya kaya ngono. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Sapa sing wani ganti? Minal Baitur Rahman ilal Istiqlal. Wani ganti kowe. Ngarang ayat dhewe. Ya. Maka saya nggak ingin katakan apa itu alasannya Allah pakai kata Laila, katanya Pak. Subhanalladzi asra bi abdihi. Laila ini ditulis pakai nakiro tanwin fathah. Lailan. Isim kata sifat kata benda yang memakai nakiro itu indefinite, tidak terbatas. Tak kayak bandingan. Inna ma'al usri yusron. Sungguh bersama satu kesulitan al-usr pakai alif lam ma'rifah. Yusron pakai tanwin nakira, ya tak?
Oke. Sungguh bersama satu kesulitan ada beberapa kemudahan. Mengapa kok beberapa? Sebab ini pakai nakirah. Anda sekarang percaya nggak? Kesulitannya cuma satu, tapi jalan keluarnya banyak. Percaya nggak? Kesulitan nggak punya uang, tapi jalan keluarnya banyak nggak? Iso nggak ada BPKB, iso ngebon kancane, gitu. Nah, lalu mengapa Allah sengaja memakai kata lailan pakai nakirah ini? Maksudnya, satu malam dalam ukuran Allah sangat berbeda jauh dengan satu malam dalam ukuran manusia. Kalau boleh saya katakan lebih keren, laila itu wantum, lompatan waktu, wahai manusia, jangan kau pikir tentang waktuku, sebab waktuku tidak terbatas. Bener? Dulu Pak. Atau contoh dengan mikir sewengi kok pempeng. Ya ben Gusti Allah nek pengen ya mung kun fayakun dadi ya. Mikir-mikir akhirat ngentek mumet kok ngono, mikir rambut ora tekan. Pangan ngombe bendina padha tapi sing sirahe rambuté bendina kok tambah dawa. Lah kok alismu sakmono terus. Kowe mbayarke nek alis bendina dawa rame ora? Kuwi alis, nek untung bendina tambah. Prongos ora kowe. Lho ngono ya ana ibu sing kober njiko peso alise dikerok. Gawe potong njiko potong gawe alis meneh apa? Iki kurang gawean wong iki. Ndanyak sisan kaya Star Trek ya. Bojoku tau nggo ngono turu tak usil. Metu kok anane gendruwo. Bareng dhek metu aku cotho tak undang neh ya. Aku dibales kok jare aku gendruwo. Lah aku ya gendruwo lanang. Nah yang penting itu ora itu. Kata-kata lakot. Wa laqad ra'ahu nazratan ukhra 'inda sidratil muntaha. Pak, nek ana qad ketemu fi'il madhi artinya sungguh-sungguh. Nek ana qad ketemu mudhari iso mungkin iso kadang-kadang. Tapi nek ana ya qad ngarepe jadi lam, laqad lam takkid to. Laqad itu artinya sungguh amat sangat bahwa Rasulullah memang pernah melihat Jibril di sidratil muntaha. Betul kan?